akan membaca surah Yasin. Kebetulan saya pernah dibanyak orang, tapi karena kemampuan kami terbatas, ya mungkin ini kami bisa mencoba dari Pak Ustaz. Kalau mungkin kita mendoakan orang yang sudah meninggal, itu kebanyakan kan kita membaca surah Yasin yang pernah ditanya kepada saya, Pak Rohani, kenapa kok membaca surah Yasin, kok orang surat liane, padahal surat dalam Al-Quran banyak sekali. Ya. Terus yang kedua, tentang ketika ada orang meninggal, terutama orang yang bertakzizah, seperti di kampung-kampung itu Jawa, Solo, Jawa ini, nak takzizah, misalkan di rumah kita ada anak kecil, biasanya itu cara ibaratnya itu masuk ke rumah itu tidak boleh lewat depan, harus lewat belakang. Bahkan baju yang dipakai pun katanya suruh nyuci. Nah, ini mohon ilmu dari Pak Ustaz. Jadi kami wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama pertanyaannya bagaimana tentang berdoa? Kebanyakan menggunakan baca surat Yasin. Perlu kita ketahui, semua ayat Al-Quran yang ada di Al-Quran semuanya adalah firman Allah. Semuanya baik, semuanya dibaca itu dapat pahala. Terkait dengan kenapa kita membaca Yasin, tidak membaca yang lain, memang masing-masing surat itu diturunkan pasti ada asbabul nuzulnya. Sehingga banyak, bukan hanya Yasin, ketika panjenengan mungkin nyun sewu lagi hamil, mungkin mapati, mungkin mitoni, pengen anak yang ganteng, biasanya diwacana surat Yusuf. Pengen anak yang wayu, diwacana surat Maryam. Pengen anak yang pemerintah, ganteng wis bagus wis ada dibacakan Maryam, dibacakan Yusuf, dibacakan Al-Mulk bin Wadati Rojo, ada dibacakan Ar-Rahman bin memiliki sifat kasih sayang, ada dibacakan Al-Waqi'ah. Semuanya bagus. Memang dalam hadisnya pada malam Jumat itu atau hari Jumat kita disunahkan baca Al-Ikhlas, disunahkan baca Al-Kahfi, disunahkan baca sholawat. Itulah sebabnya mulai beberapa minggu terakhir sebelum acara dimulai kita beberapa kali baca sholawat. Itu salah satu sunahnya di malam atau hari Jumat, baca Ikhlas, baca sholawat, baca Al-Kahfi. Tetapi apakah tidak boleh baca Yasin? Boleh. Karena ini juga yang mengajarkan para ulama, terutama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mencontohkan membaca surat Yasin? Karena Yasin itu sesuai dengan makna tafsirnya diartikan sebagai hatinya Al-Quran. Makanya jenengan sakit besuk wong sakit diwacana Yasin, muga-muga damari. Jenengan duwe hajat diwacana Yasin, muga-muga kabul hajate. Jenengan slup-slupan mlebu omah ben kerasan betah diwacana surat Yasin dan lain sebagainya. Yang kedua, kenapa kita membaca Yasin? Karena dari dulu kita turun-temurun baca Yasin, maka kalaulah Qur'ane ora ono, buku Yasine ora ono, asal ono sing mandu, jenengan rada hafal napa mboten? Rada hafal, walaupun ekor dhewean ora hafal. Saestu jenengan Yasin nek maca bareng-bareng, ora buka Qur'ane rada hafal. Kenapa? Karena kulino sering diwaca.
Walaupun sing moco cuma satu buka, yang lain tidak, insya Allah kegowo-gowo melu hafal. Kenapa? Karena kulino. Di samping itu memang suratnya tidak lebih panjang daripada Al-Kahfi. Dulu pernah kita coba malam Jumat, masih ini dari waktu di masjid sampai saya buka bikin buku. Ada situ Al-Waqiahnya, ada Al-Muluknya, ada Ar-Rahmannya, ada Al-Kahfinya. Wah Pak, ketue macane durang lancar. Ya karena urung biasa. Nah, karena kita sudah kulino, sudah biasa, sehingga kita terbiasa baca Yasin. Diyakini sebagai hatinya Al-Qur'an. Yang kedua, babakan orang yang mungkin ziarah kubur, takziah, nganggo kelambi mlebu omah kon melewat samping. Yo nek omahe ora omah RSS kaya nang perumahan ya ora. Lah nek omahe gandeng-gandeng kuwi ya mabur. Ora iso. Ya tetep kudu lewat lawang. Mosok aku tak lewat ngene tanggane. Lho napa aku baso kuburan? Ya coba omahmu dhewe ora entuk dilewati tu ngarep kok tunggu ora. Ya sebenarnya bukan tidak boleh. Itulah bercampurnya, namanya paganis ya. Bercampurnya antara syariat dengan adat. Adat orang Jawa biyen diyakini nek wong saka kuburan, nek wong saka takziah, besuk dan sebagainya itu jere nggowo apa istilahnya sawan. Dadi mbok kesambet, apa kesambet Mas Aziz? Sambet itu sok kesetanan gitu lah kira-kira, ketempelan. Maka sebelum masuk ini dengan apa sih Pak jenenge dibubutne bumbu dapur, terus oles nonen anu ben setan ora doyan, demit ora duit jarene. Yes niate apik ben keluargane padha sehat. Apa maknanya? Orang yang sudah pulang atau dari besuk mungkin dia sudah kena kotoran dan lain sebagainya. Apalagi kemarin zaman wabah, ketika informasinya masih menakutkan, ya dulu jangankan lewat samping. Lho kula ngalamin dua videone kok tak share ora entuk nang bojoku. Lho kula nek bar mulih saka rumah sakit, ora entuk mlebu Pak. Semprotan arep sing. Waduh. Semprotnya karo disinfektan meneh ora. Bar disinfektan disemprot karo banyu biasa nyun sewu iki. Yo nganggo baju lengkap, nganggo celana pendek, baju lengkap yang tak buka, celana pendekan yang melayu maring mburi. Ya sing weruh. Wong jaman biyen dulu rumah kabeh ra, dudira. Nah, sementara pekerjaan kula dari rumah sakit ke rumah sakit, dari satu rumah sakit ke rumah sakit, yo wis orang pati yo terlibat, ngedusi jenazah nang Karyadi yo terlibat, untungnya nang RSK ora terlibat ya. Nah, karena untuk menjaga kebersihan, kita ambil hikmahnya nggih, untuk menjaga kebersihan, untuk menjaga kesehatan, maka istilahnya tidak bersentuhan secara langsung dengan manusia, dengan keluarga. Dikhawatirkan ada kuman-kuman yang mungkin menular. Langsung dicontohkan pada masa COVID. Wah, kudu jaga jarak lah dan lain sebagainya. Yang kedua, kenapa kemudian ziarah kubur itu bahkan tidak disunahkan bagi wanita? Halo? Tidak disunahkan mengantar ke kuburan waktu pemakaman. Kenapa tidak disunahkan? Karena dikhawatirkan wanita itu lebih apa Bu? Lebih cengeng. Lebih cengeng. Lebih apa ya? Lebih baper apa meneh? Ya emosional lah. Emosional dan lain sebagainya. Wong kudung wae ora matching ora sida. Lah mau kudung iki ora padha. Nek wong lanang kan ya ora. Klambi putih kopiah coklat yo dinggo, klambi putih coklat peci ireng yo dinggo, klambi putih ungu yo dinggo. Wong wedok ora. Kudu madak-madakno. Iki kudung iki pase klambi iki, kudung iki pase klambi iki. Kan begitu. Nah,
dikhawatirkan karena psikologisnya, emosionalnya dia lebih rentan. Kalau dia ikut ke pemakaman, dikhawatirkan dia tidak tahan. Padahal batasan ketika kita ditinggal orang yang dicintai, boleh nangis nggak, betul? Boleh. Ketuanya bojone sampai mati orang nangis yo kebangetan yo ora. Tiga-tiga ini pura-pura nangis lah, ya. Ora nangis belas. Nangis boleh, tapi meratap tidak boleh. Apa bedanya nangis dengan meratap? Contoh secara fisik, jenengan nangisnya kalau jambakir misalnya, itu sudah meratap. Nangisnya kalau berdiri kelambi, itu sudah meratap. Nangisnya kalau gulingan, koyo jatilan, berarti sudah meratap. Nek sampean melu pemakaman, melu pemakaman, nangisnya sampai gulingan, nek ora ditulungi piye, nek ditulungi piye, ditulungi wong wedok, ora ditulungi piye, mbopong salah, nyekel salah, ora dipopong salah, ora dicekel ya salah. Maka untuk menghindari fitnah, lebih baik wanita tidak ikut ke pemakaman. Satu lagi saya agak lupa, bahkan ketika pemakaman disunahkan orang yang menerima jenazah dikubur, mohon maaf ya kalau balik ya, disunahkan orang yang menerima jenazah dikubur itu orang yang tadi malam tidak melakukan sunnah Rasul. Kenapa? Biar tidak ona sutra. Tahu ona sutra? Terbayang-bayang di mata. Biar tidak terbayang-bayang di mata sampai disunahkan orang yang tidak melakukan itulah yang lebih baik menerima jenazah. Karena kejadiannya terjadi pada zaman Rasulullah, terjadi pada zaman Umar bin Khattab. Ada seorang pemuda datang kepada Umar bin Khattab, urung ngomong wis nangis. Gagak kuku, ora iso ngomong. Wah, dosaku gede banget Kang Umar. Dosa apa ngomong? Aku ora iso ngomong, bla 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 bla. Begitu terucap, nyun sewu, karena dia tugasnya pemakaman, karena ora tahan sampai menggauli jenazah. Ya Allah, ya Rabbi, dosanya gede banget. Sampai Umar nganter sahabat ini kepada Rasulullah. Ketika dia dapat Rasulullah sama, begitu assalamualaikum ya Rasul, saya ngantar orang pemuda ngomong ini, ngomong apa Kang Umar? Oh bisa ngomong meneh. Saking bahayanya dosa. Nah itulah sebabnya untuk menghindari itu semua, Rasul ya melarang lah ya. Tentu apa yang dilarang oleh Rasul pasti ada hikmahnya, dan apa yang dicontohkan diperintahkan oleh Rasulullah pasti ada manfaatnya. Jadi masalah jenengan mungkin suatu saat ke kuburan untuk menjaga kebersihan, yo ganti baju. Pemene orang ngerti ning kuburan kena lentong kek, kena telek opo ora weruh. Betul, kalau mungkin nang Arab saiki wis ora ana wedhus mlaku-mlaku. Zaman biyen iya nang Arab pokoke wedhus mlaku. Lah nang kene pokoke kucing mlaku. 3 hari yang lalu persis di pintu utama Masjid An-Nur sebelah kanan ada ya itu, nah ada perek kucing cair meneh. Ya Allah ya Rabbi. Ya senengnya duweni kucing orang gelem ngrumat. Makanya belajar adab memelihara binatang peliharaan. Boleh jangankan kucing. Ngiwasu ento. Sing penting tahu adabnya, tahu caranya. Piye carane ngiwasu? Piye carane ngiwanjing? Dikandani, dipakani, tidak bersentuhan secara langsung. Wasu juga punya perikasuan, mungkin perlu dimandikan. Loh kan najis bola toh bah, betul? Yo bar ngedusi anjing yo cuci tangan, cuci kaki, kalau perlu mandi. Salah satu mandinya pakai tanah. Siki ora jaman pakai tanah, yo nganggo sabun. Jadi nek jenengan seneng karo kucing,
yo dipiara, dikandangi, dikei pangan. Kemarin saya pergi sama Mas Fatur ya, pas hari apa itu ya, baru mak brukel itu di dalam bus. Aku batin, ini kucing ini Mas Fatur, kucing ini di tengah jalan. Tolong Mas turun dulu lah, minimal taruh di pinggir jalan. Nah itu bangsa. Kadang mau naik motor kan ono sing iseng ya, ono plastik tabrak, ono dudi tabrak, padahal jerone kucing. Akhirnya kita pinggirkan. Ya nyun sewu, aku dewe ya kurang seneng ingu-ingu kecuali wedhus karo sapi ya. Ingu-ingu kurang seneng. Nyun sewu lho, Pak, nyun sewu ya. Kalau jenengan ngingu manuk, nyun sewu niki sing hobi manuk, ya nadape harus pasangan ngaji. Bab ingon. Boleh ngingu yang tidak berpasang-pasangan adalah binatang an'am yang kulino wajar untuk disembelih. Tapi binatang-binatang yang tidak kulino untuk disembelih, kayak burung-burung itu harus pasangan. Namanya punya prikeburungan. Gitu nggih. Ada lagi? Cukup nggih? Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.